Apa yang harus kita lakukan ketika ada orang
sudah meninggal, gitu ya. Kita jangan kadang-kadang keluarga bingung, gitu ya. Apalagi yang bukan aktif masjid, bukan pengurus DKM, bukan ustaz, belum pernah ada yang meninggal, bingung. Ini orang meninggal gimana ya? Akhirnya kesana kemari, gitu ya. Nah, yang pertama mengucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka diperpanjang dengan sholat musibah. Yang kedua, sesudah istirja menutupkan mata, karena orang yang meninggal itu hampir 99% itu menghadap ke situ, matanya ke atas, gitu. Kenapa? Karena ruh itu kan dicabut di ubun-ubun dari mulai kaki berjalan ke atas, maka si mata itu biasanya mengikuti ruh akan dicabut. Gini, maka sesudah orang diprasangkai kita wafat, maka adalah ditutup mata. Ya Allahumma bayyid wajhi yawma tabyadu wujuh wa taswadu wujuh. Ya, tetia sama doa terkendali doa ya bayar itu. Selanjutnya nomor ketiga, mengucapkan kata-kata kebaikan. Bapak udah tenang, istirahat ya bapak terus semua sakit itu udah nggak akan sakit lagi. Allah beri sayang ke bapak, ucapan-ucapan yang orang yang gitu, orang yang ikhlas. Jadi mengucapkan kata-kata baik. Bapak udah banyak amanah, bapak saya saksinya, ya Allah saya bersaksikan, bapak saya ibu saya orang baik, terima ya Allah. Itu karena ketika arusnya membumbung itu disambut dia ayat Tuhan nafsul lawamah dan dia ayat Tuhan nafsul mutmainnah yang terjadi dalam pikiran dan akhir. Jadi diucapkan kata-kata baik. Yang nomor keempat, memintakan ampunan bagi jenazah. Jadi sesudah dikatakan baik terus ya angkat tangan kita, tundukkan kita hadirkan maksimal wa akhiru sulam wa wasiban khalal wa aksiru ilmani wassalatu wa qarabana kimna khataya wa sallallahu alaihi wa sallam wa akhiru dalam yawmina wa akhiru bi'ati wa sallallahu wa sallam lamun apa ada apa udah aja Allahumma firman. Selanjutnya sesudah meminta ampunan ditutup seluruh badannya oleh kain. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kainnya warna hijau. Nah kain itu ditutup warna hijau. Tapi ada ayam kain namanya udah terdikat ke masjid dicabut pula. Di depan masjid berlumpang cabut pula depan untuk bija kain itu maksudnya kain apa saja lah, mau samping mau sarung mau apa yang penting ditutup supaya mohon maaf kan namanya orang baru melepas akal kondisi kadang wajah kondisi badan apalagi sakitnya lama biasanya kan ya hal lahir dan lain-lain. Jadi ditutup seluruh badannya dengan kain. Yang nomor memberi kesempatan keluarga untuk melihat dan mencium jenazah. Gitu ya, silakan. Gitu ya, kalau ada yang mau kasih cika, mana si bungsu, mana si kakak, mana si cucu, mana si anak, untuk ikut mendoakan ya bapak ayah doakan sekalian. Selanjutnya dan sebenarnya mencium jenazah karena ketika baginda Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar mencium kening Nabi, Umar mencium kening Nabi, Aisyah, ya Hasan, Husain, Ali, saya sahabat Talha, Zubair, Abi Ubaidah, Sa'ad, Sa'id, itu semua Nabi Allah semuanya mencium kening Rasul. Ketika Ibrahim wafat, anak bungsunya baginda Rasulullah SAW, itu Nabi juga mencium kening. Jadi dikecup kening itu, tetapi tidak boleh merata ya. Menangis boleh enggak? Menangis boleh, wajar manusiawi, berlinang air mata. Nabi juga berlinang air mata ketika anaknya meninggal. Dan para sahabat pun ada protes yang dia nada tanya tapi protes, ya Rasul kok menangis? Itu heran. Zaman jahiliyah itu kalau laki-laki menangis itu air besar. Nabi
sebagai pemimpin hebat, lawan hebat, gitu ya, tiba-tiba menangis. Orang-orang, ya Rasulullah kok menangis? Itu kalimat tanya tetapi protes. Apa kata Nabi? Dima'ur rahmah, ini adalah air mata kasih sayang. Jadi boleh menangis, jangan itu sampai merata tuh nangis tapi ya Allah kenapa bapak saya bukan bapak orang lain? Ya Allah kenapa bapak saya kan baru umur 70 tahun, yang lain 90 masih hidup. Kenapa itu merata-rata? Bapak jangan dulu mati, bapak saya mau lulus kuliah. Itu jangan, jangan seperti itu. Itu meratap namanya niyah, dan al-mayyit itu yu'adzibu bi mukai ahlihi. Mayit itu disiksa dengan ya tangisan keluarganya, yang ratapan keluarga. Maka jangan mati. Selanjutnya sedekahkan tangan. Jadi kalau sudah keluarga beres semuanya, bapak sekalian, ibu sekalian, beres mendoakan, beres mencium kening. Ininya jangan lupa langsung, tadi kan biasanya gini ya, gitu ya. Dan biasanya pun terbuka ininya, gitu. Karena kalau lahir mah kieunya, kalau meninggal mah gini. Kenapa? Karena ya kalau lahir itu bawa amanah, gitu ya. Dan semua bayi yang lahir menangis, nggak ada sejarahnya bayi lahir tertawa. Menangis. Kenapa? Karena akan diuji di dunia ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Tapi kalau sudah meninggal, lepas amanahnya, lepas, maka tidak boleh menjelek-jelekan orang meninggal. Soekarno nggak boleh dijelekan, Soeharto nggak boleh dijelekan, Habibie nggak boleh dijelekan. Mungkin punya celak semuanya, itu udah manusia. Habibie pernah melepaskan timur-timur yang membuat orang banyak marah. Soeharto apalagi gitu ya, dengan dugaan KKN. Soekarno dengan kedekatan dengan PKI. Tetapi stop, itu sudah selesai beliau-beliau itu. Ketika sudah dilepaskan amanahnya, sudah selesai, udah nggak boleh ada kejelekan, gitu ya. Nah sama orang tua kita juga, gitu ya. Bapak ada bantuin, Bapak Mahmud makan di hutang loba, bayarin api, wah itu nggak boleh. Jadi ucapan yang baik-baik, terus sedekahkan tangannya seperti posisi sedekah sholat. Jadi begini, langsung gini. Kenapa? Kalau dibiarkan setengah jam aja itu udah mulai susah. Jadi gini kan, sedekahkan ya kalau ada. Nah ambil kain, nah di ini diikat. Selanjutnya mengikat kepala ke dalam jenazah. Kalau sudah beres tuh pada lihat, pada ngedoain, ada ini lagi, ini minta kain atau apa, diginiin ke sini, gitu ya, supaya si bibirnya kan biasanya menganga ya, menganga ya. Si bibirnya nanti terkatup lah ya. Kenapa? Karena lewat 15 menit, setengah jam udah repot bu bapak sekalian. Nanti pas ada jenazah mau lihat singkat ocea, itu ya ada calama pas dibuka, badai yang meninggal pas dibuka ocea. Kenapa? Boloto terus yang lama. Nah ini gara-gara keluarganya nggak tahu bahwa penanganan yang 8 ini nggak tahu, akhirnya matanya membelalak atau diusap, bibirnya, mulutnya menganga, tidak dikatupkan, akhirnya ya jadi aib. Itu bahaya, gitu ya, jadi aib. Pas dibuka, wah singkar aja karena lihat ini menyeramkan. Nah itu langkah awal menyikapi orang meninggal, itu aja dulu langkah awal 8, gitu ya, ada di sini. Ya, nanti ibu lihat aja ke sini. Kalau ada orang meninggal, gitu ya, dan panik, kita datang lihat, laksanakan yang 8. Selanjutnya ya arbaun yajibu ala kulli muslimin, gitu, yajibu al hayy al mayyit. Itu salah satunya adalah yumsiruhu wa yukafinuhu wa yusallahu wa yurfanu. Jadi ada 4 kewajiban kita: memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan. Yang akan dibahas hanya 2 aja karena waktu terbatas, yaitu memandikan dan mengkafani. Ya, kalau mensolati, menguburkanlah sudah pada makhumatan. Memandikan sekurang-kurangnya air membasuh sekujur badan jenazah. Jadi sebenarnya nggak usah ribet-ribet pak. Lamun bapak, aduh, teori-teori di pelatihan jenazah teh ada kapur segala macam ini dulu. Soalnya itu teh
ya abdolnya, sempurnanya. Tapi lamun teu bisa-bisa teh yang penting air menyirami seluruh tubuh jenazah cukup. Ya cukup. Segitu aja. Sesederhana ini. Tapi untuk sempurna ya kita harus lebih rinci ya secara keilmuan fikih. Mana satu hal-hal yang harus disiapkan dalam memandikan jenazah? Satu, ruangan atau tempat berhijab. Kalau di rumah itu ada ruangan bagus dan ada drainase atau pembuangan air, ya di situ kamarnya alhamdulillah ada ini lubang pembuangan air. Nah makanya kita punya rumah teh harus ada lah satu pada kita tuh bakal meninggal ada satu kamar yang ada pembuangan airnya gitu. Supaya apa? Jadi dicocokkan dalam isi ayat orang isi naon. Jaga-jaga, bukan jaga-jaga dan memang bakal tuh meninggal ya. Entah orang tua kita, entah kita nanti. Jadi ada sebenarnya harus ada satu kamar yang ada drainase pembuangan air. Atau kalau tidak ada, aduh udah nggak ada Pak Ustadz, atau bakal ini banjir di rumah, udah di luar aja. Tetapi DKM harus rada ini cepatan nggak apa-apa. Pinjam ini, pinjam terpal gitu, dan dikudilikan terpal dari sini ke sini ke sini. Ini penting karena kalau mayit auratnya terlihat dosa semua yang hadir, dosa semua keluarganya. Kenapa? Perlakukan mayit seperti orang hidup, gitu kaidahnya di fikihnya, gitu, memperlakukan mayit seperti orang yang hidup. Kalau mayit lagi hidup kelihatan aurat malu, maka kalau dia lagi hidup kelihatan aurat malu, maka mayit pun malu kelihatan aurat. Daruhna mama lihat Pak, kan ruh itu ya barja itu kan al-farqu baina dunya wal akhirah, ke akhirat bisa melihat, ke dunia bisa melihat. Jadi kalaupun auratnya terlihat oleh semua orang, ya beliau malu gitu ya, ruh malu, jadi dosa kita semua. Makanya tutup, ibu-ibu menyingkir dulu, ini kan bapak-bapak yang meninggal almarhum. Bapak-bapak punten ke situ. Ini khusus ibu-ibu ini almarhumah. Begitu, dan pakai alat ini gitu ya, pakai satir ya, hijab. Yang kedua, ranjang atau balai-balai pemandian. Di sini sudah ada Pak ininya. Kan biasanya sepaket lah sarang pasarannya gitu. Jadi Pak jadi turun tadinya mau praktek untuk bawa santri cilik gitu. Tapi ada di rumah kan di sana ada alat tadi di cuman bonekanya enggak. Adi dia bilang enggak harus pakai, tidak harus dibawa ini pasaran, isi ibu-ibu lalu ranjang atau balai-balai pemandian. Gayung, ayat gayung. Gayung ada. Ayatnya kain basahan samping gitu ya. 2 sarung tangan atau 2 lap, 3 ember. Jadi untuk apa 3 ember itu? 1 ember air sabun, 2 air tawar, ketiganya ember air kapur barus ya. Gitu. Ustaz terus ayat, dia nak kain kapan coba bicara. Ada gunting nah. Gitu. Kapur harus dihaluskan. Jadi nanti tim ini dibagi, ini yang memandikan gitu ya, berarti nyiapkan hijab, nyiapkan ranjang, nyiapkan gayung, gitu, nyiapkan ember. Ada yang menyiapkan kain kapan gitu ya, setidaknya ini ada 3 pasukan gitu. Jadi 3 peleton lah gitu ya. Jadi 1 ngurus jenazah di pemandian, yang nomor kedua ngurus kain kafan, yang nomor ketiga kekuburan, yaitu penggalian. Itu setidaknya 3 peleton itu berjalan. Nah, kapur barus harus dihaluskan, itu lagi sudah ditutup lah, gitu. Terus siapkan handuk. Nah, di sini aja. Nah, ini hal-hal yang harus disiapkan dalam memandikan jenazah. Mana di rumah ini? Ada itu. Wah.
dengan Pak Anas lah susah ngomong. Nah langsung aja kita ke praktek. Ya, Alukman harus operator di sini untuk slide. Mana boleh Ya, boleh jalan. Ya, kalau ngadap tidak ada aturan harus kemana saja, gitu ya. Tetapi tentu secara umum kiblat lebih utama. Kalau kondisi kiblat itu sekalian sama seperti di sholat kalau kita terbaring, jadi bisa kalau nyamping berarti begini posisinya, itu ya kepala putaran itu. Ya. Nah, si kaki ke sana ke selatan. Tapi kalau mau duduk baringkan, duduk baring teh gini Pak. Nah, duduk baring teh gini. Gitu biasanya kalau di rumah saya tahu itu berarti kakinya menghadap ke sana. Berarti menghadap kiblatnya kakinya ke sana, berarti dia akan diangkat. Tapi kalau ini tidak diangkat, berarti posisinya begini seperti kita menguburkan jenazah. Selanjutnya dibuka dulu baju dan diberi kain basah. Jadi dibawa ke pekuburan itu, dibawa ke pemandian itu masih pakai baju. Ulama dibuka di kamar atau di tengah rumah karena nanti berisiko untuk terlihat aurat. Jadi dibawa masih pakai baju lengkap ke tempat pemandian. Jadi dibuka ininya, jadi boleh ini dibuka jasnya. Mari. Nah, dibuka ya. Dan diberi kain basahan, pasti kain basahan. Jadi kita tetap walaupun kita bergerak ke sana kemari, auratnya tidak kelihatan. Sebab sesama lelaki pun tetap tidak berlaku aurat itu aurat surah baru. Jadi nganggo sinjang gitu ya, pakai samping. Terus diduduk sandarkan, jadi ada yang begini atau ada bodogol cau gitu, atau kalau ini bisa diangkat, jadi begini panas dia ngedrop. Nah ini namanya diduduk sandarkan. Berarti siap tuh ada air di sini. Nah berarti yang pertama itu nanti air sabun dulu Pak, karena duduk sandar itu fungsinya untuk mengangkat si perut. Nama nanti jadi Sunda ngawardonan. Ya. Tapi jangan terlalu pencet-pencet dari Pak sekalian. Hanya ditekan sedikit karena jenazah itu kalau sakitnya lama nggak akan ada kotoran. Kalaupun yang nungada-radak dan lain-lain itu sekali tekan dulu karena sudah tidak ada otot-otot, sedikit aja juga bakal keluar. Gitu, dan tidak ada kewajiban harus keluar semua, yang penting punten yang nongkot lah yang perlu keluar gitu ya, yang diusahakan keluar supaya nanti pas di kain kapan teh karena nggak ada ototan si punten, si anus udah nggak ada ototan, jadi kalau ada yang punten kotoran di dekat anus itu bakal jadi punten keluar pas lagi diayak, pas lagi diturunkan atau lagi digotong. Nah untuk sekedar itu ya, jadi ulah
keluar tapi kan can keluar wae. Enggak boleh itu. Jadi cukup ditekan sedikit lurus set gitu ya. Kalau tidak keluar enggak apa-apa, berarti itu sudah aman. Artinya ditekan aja enggak keluar, apalagi hanya diangkat, hanya digini. Jadi bukan harus keluar kotoran, enggak harus keluar. Jadi hanya jaga-jaga jangan-jangan punten ya yang sakarat itu kan kesusahannya, kepayahannya punten kebanyakan mah eta teh aya kotoran tina cai kahampangan dari air seni ataupun dari kotoran dubur keluar gitu kalau lagi sakarat karena saking sakitnya. Nah, jadi hanya sekedar yang di dekat anus menonton supaya keluar. Jadi kalau ternyata tidak keluar nggak harus ditekan-tekan ini. Jadi cukup saja disapukan gini sambil diikuti dengan punten ini buka ya. Gitu dibuka gitu. Diduduk sandarkan ya masih ditutup nanti itu si ini masukin ke dalam sini ditekan gitu. Nah kalau keluar berarti ya dulu dibersihkan dulu ya jangan sampai ada najis. Jadi sekedar untuk meyakinkan diri kita bahwa teu aya kotoran anu punten nongtot lah gitu kurang lebih. Nah kita naon ditutup. Jadi ya panas nih. Jadi panas yang kabayuna ya saya yang menekan. Sok coba catat saya pura-pura. Nah, ya. Itu sesudah dibuka bajunya karena udah pakai kain basah. Jadi ini air sabun, air tawar, air parus. Susunannya begitu Pak. Karena yang akan pertama sabun dulu, terus dibersihkan sabun oleh tawar, baru diwangikan oleh kapur parus. Jadi kapur parus itu bukan untuk membersihkan. Sebenarnya untuk mewangikan, membersihkannya air tawar. Membersihkan yang kotor-kotornya sabun, membersihkan dari sabun dan kotoran itu air tawar, dan kapur parus itu fungsinya bukan membersihkan. Walaupun air baru sedikit nggak apa-apa, hanya untuk mewangikan saja. Fungsinya bukan untuk membersihkan. Begitu. Jadi yang pertama adalah diduduk sandarkan, disapu bagian perutnya dan agak ditekan, bukan dibaca supaya keluar kotoran sambil diikuti siraman air. Ya sok panas coba. Air sabun. Ya, air sabun. Daun bidara bidara ya. Ya, daun bidara memang sunahnya. Bisa pindah juga daun bidara yang dianjurkan gitu ya. Daun bidara walaupun ya para ulama ya terbagi dua, ada yang namanya urfiah, itu mah kurang sekarang sudah terwakili oleh sabun kan. Terbagi kan ada yang mengatakan itu syariah, ada yang mengatakan itu urfiah. Ya sama seperti sikat gigi dan siwak, tetap aja kan kita pakai siwak itu menganggap itu syariah. Tapi yang berbeda yang maksud siwak yang mana itu berarti sekarang masih sikat gigi itu kurang lebih. Nah jadi kalau kita ingin sunnah dan ikuti daun bidara kalau ada, gitu ya, kalau ada sabun dan bidara. Daun bidara itu di yang pertama, yang kedua. Ditawar. Iya, ditawar. Seperti sabun, bidara, sabun daun bidara, karena ada kesetnya daun bidara itu bagus. Selanjutnya jenazah ditelentangkan udah beres di bordonan dulu. Bisa ya, bagus. Gitu. Nah ini sesudah beres di bordonan ya namanya dirusak, boleh disandarkan kembali, ditelentang. Nah sekarang tadi kan ada kemungkinan najis dan lain-lain juga sudah mulai ini tim itu pakai tim khusus untuk yang ininya ya membersihinnya udah harus pakai kaos tangan gitu. Atau kalau nggak ada kaos tangan telap di pintal-pintal. Untuk apa? Sesek itu nggak ada kaos tangan yang dibuka. Ayah, nggak salah. Saya sekalian. Iya. Atau lap kain ya. Nah, gitu. Nah jadi sudah pakai dua lah ya yang ininya karena udah. Nah ini untuk apa? Untuk mulai untuk cebok, jadi ya cebok. Jadi ya jadi kalau masih diangkat, pun dari cebok dibuang ini.
sekiranya udah bersih ini diikan lagi. Sebenarnya udah nggak bisa gini jenazah itu ya, udah nggak bisa gini, tapi diangkat ini sudah mencebok, membersihkan supaya tidak ada najis. Sesudah itu baru, nah ini udah harus dibuang nih, gitu ya, dibuang karena kotoran tadi, gitu ya, dibuang ke tempat limbah. Nah, kalau ada kain itu, makanya kain itu sudah harus dijadikan untuk apa? Untuk sikat gigi, gitu ya. Biasanya kalau pakai kain, gitu, pakai kain sikat gigi dulu. Sudah ya siwak lah, gitu ya, dibersihkan dulu dengan sarung tangan atau kain lap, gitu ya. Boleh kan dengan sikat gigi seperti itu, boleh juga, nggak masalah, gitu ya, gigian gitu ya, disikat, gitu. Seperti itu. Selanjutnya diwudukan, seperti juga mandi besar. Kita sunnahnya kan wudu ya, mandi besar itu sunnahnya wudu dulu ya. Kalau jemaah mungkin di mazhab Syafi'i kan suka pakai niat nawaitu an atawaddu'a ala hadzal mayyiti ala hadhihi mayyitati, gitu ya, pada sunatan lillahi ta'ala. Jadi diwudukan, gitu ya, diwudukan sok panas dikucuran, gitu ya. Nawaitu an atawaddu'a ala hadzal mayyiti sunatan lillahi ta'ala, diwudukan. Terus tangannya dikasih. Terus ininya seperti biasa ya, terus kepalanya, ininya, telinganya, gitu ya. Telinga tadi untuk membersihkan telinga bisa bareng sama ini atau di dalam tubuh aja, di dalam tubuh. Selanjutnya baru ke kaki, kanan sama aja, ke kanan kiri semuanya. Beres diwudukan itu dari mana dalil diwudukan? Nah ini di mazhab Syafi'i itu kan salah satu manfaat ini itu sumber manfaat hukum itu ada kias. Jadi kias seperti kita mandi besar kan disunahkan Nabi itu wudu dulu sebelum mandi besar, gitu ya. Maka ini kan bagian mandi besar juga, gitu ya, jenazah juga, maka diwudukan dulu. Itu kalau ada yang nanya, misal teman-teman kita dari Persis atau Muhammadiyah atau Salafi, itu dalilnya dari mana? Ada jenazah diwudukan dulu, dalilnya kias. Gitu. Terlepas Anda tidak menerima dalil kias nggak masalah. Tetapi biasanya di mazhab Syafi'i ada ya selain Al-Quran, Sunnah, Ijma dan kias. Nah itu maka pakai titik itu bisa ayat menarus ke dalil kedua. Jenazah langsung dimandikan. Nah ini baru dimandikan itu di sebelah kanankan dulu, gitu ya. Gini, bentar. Ada yang kayak jenazahnya ulang seorang kembali. Nah gini, nah ini sisi dulu. Satu jadi min sakil aiman di sebelah kanan dulu ini, kanan beres. Selanjutnya ke sini, gitu. Terus sebelah kiri ini air sabun lagi. Ini air sabun, gitu ya, air sabun. Beres semuanya, ya ininya bisa ya ciluhan, gitu, segala macam. Udah beres, itu dipastikan air mengenai seluruh tubuh. Kalau ada satu titik aja tidak, kita tidak boleh dikatakan tidak sempurna ya, tidak sah. Tidak sah. Jadi harus dipastikan semua air itu mengenai sesuatu badan yang zahir yang bisa dilihat dari luar. Kalau yang tidak bisa dilihat dari luar mah nggak wajib ya. Selanjutnya jenazah disiram air tawar. Itu kan sabun tadi udah beres semua bersih gitu, tapi penuh busa kan, penuh busa. Nah sekarang berarti disiram dengan air tawar ya. Ada daun di dalam Air tawar ini. air tawar. Karena biasanya diduduk sandarkan supaya airnya turun. Ini mana air tawar gitu. Bagus tadi daun bidara biar mengesankan ya, karena sabun jadi hilang nanti. Ya disambungkan sama di satu aiman gitu, kanan terus di kiri beres bersih gitu. Selanjutnya baru ini terakhir gitu ya, terakhir gitu ya. So panas sekarang berarti kapur barus ya. Nah kapur barus dari sini, tapi jaga juga kehormatan mayit, ulang kena jenazah di
diguyur aja yang masukkan di rumah. Kan kita juga kalau hidup diguyur itu kesopan kan tetap ada dijaga, gitu ya, dijaga sopanan. Itu dijaga kayak gini. Ya jangan sampai masuk di rumah segala macam begini, jadi bisa sedikit. Sama ke kanan, ke sini dulu. Tadi ke kanan dulu ya. Kiri kanan ya, kanan dulu. Langsung ke kiri. Artinya kapur itu bukan hanya di permukaan atas, tapi ke sini juga karena kapur bagus. Nah, kurang lebih ibu bapak memandikan sesimpel itu, tetapi sesudah ini langsung ke ini. Jadi si pengurusan kapan sudah harus siap. Punten, ini mah untuk jaga-jaga ya. Pikir ini mah ya, pikir itu bisa dipakai bisa enggak. Jadi terus ayah sawat gitu ya. Jadi kita bikin sawat dari kain kapan. Jadi ini panas dibersihkan dibersihkan sampai kering, dibolak-balik sama sana kemari, dianggap kering aja. Jangan sampai kain kapan nanti ada basah. Karena nanti orang curiga, oh ini buah-buah keluar apa gitu ya. Jadi dipastikan kering gitu ya semua. Kering udah beres kering, ambil cawat gitu ya, dipakaikan cawat dari sini itu lebih aman. Tapi ada juga cawat dipakaikannya pastinya aja dari sini mah basahan aja. Nah basahan berarti si siang kain basahan itu harus ada dua. Satu mah untuk basahan beneran basah, yang keduanya udah beres, yang keringnya panas. Pura-pura kain basahan ini diambil, kain basahan yang kering ini kan di sini kan sampai ini diambil yang basahnya diapakan jadi diikuti ya, kain basah ditutup, diikuti oleh kain kering. Nah jadi kain basahnya diambil pelan-pelan gitu. Nah kain kering diikutkan. Nah gitu, ini disimpan, diamankan. Nah gitu dililitkan supaya aman, baru kita ke proses pengkapanan. Ada yang ditanyakan ibu di pemandian ini? Kalau tidak ada kita berlanjut ke pengkapanan. Mangga. Kalau misalnya ada sesuatu oh iya. Ya. Biasanya itu di sana Pak, sesudah kain kapas itu kan disiapkan tuh, jadi sudah ada yang nyiapin kapas. Fungsi kapas itu begitu, ya 7 lubang dalam diri kita itu fungsinya kapas, ya hidung, telinga, gitu ya, nanti di mulut, di kepunten kemaluan belakang, kemaluan depan, gitu, di telinga supaya punten lah benda yang kecelakaan bisa keluar darah itu nyerep kain kapan. Punten kalau dia ini keluar kan udah nggak ada otot tuh, mungkin ada air seni atau apa, itu pengamanan itu kain kapan tuh fungsinya. Di mana dipasangnya nanti di situ di pengkapanan, bukan dari situ. Gitu. Kecuali ada jenazah yang khusus ya, yang punten tabrakan seperti artis kemarin. Itu mungkin sudah di sini keluar darah, itu sudah ada perban di sini. Jadi asatid dan tim DKM, oh ini mah kecelakaan. Oh kalau kecelakaan siapkan perban. Mungkin saja plester. Naon Hansaplas secara itu. Untuk apa Bu? Supaya ya ini aja diperban, bisa keluar darah dari sini. Sebab kalau kejadian keluar darah, korban kecelakaan keluar darah itu semua ikut dosa itu yang memandikan. Kalau pas lagi dibawa disolati atau keluar darah kelihatan di kain kafannya ada darah itu mengalir, kita itu dosa karena memberi air kepada jenazah. Gitu ya, memberi air kepada jenazah. Jadi yang jenazah khusus mah ayat perban, ayat hensoplas ya, ini gitu ya, itu sudah harus ada. Jadi luka-luka itu ditutup aja pakai perban atau tadi hensoplas dan lain sebagainya, sekiranya aman daripada air itu keluar darah. Karena darah di mazhab Syafi'i najis, gitu ya, itu juga selain air juga najis. Ada lagi sudah? Wah. Jadi ada kias kan dari siwak
dipakai. Oh. Yang tadi misalnya dari kapas pakai pempes aja, sekarang kan dapat Sebenarnya sesuatu yang niscaya nggak ada larang. Da punten tadi daleman itu Rasul nggak ada persoalan pakai daleman. Ini mah inisiatif pokok aja ahli fikih supaya mengambil dalil umum bahwa aurat jenazah harus dijaga gitu ya. Akhirnya pakai ayat cawat gitu ya. Itu sebenarnya apalagi sekarang ada ayat pempes aja. Nggak usah pakai ngadamal kain kapan gitu ya. Dari kain kapan sama nggak apa. Boleh. Mengapa? Maka kalau misalkan dinanya cara kaitnya itu harganya itu boleh diulang, kan berarti ada yang sempurna proses sebelum. Oh iya. Ya kalau misalnya pas udah di kain kapan ternyata ada darah itu diulang aja. Satu karena itu najis, keduanya nanti keburu umum lihat pas lagi digotong apa itu air, jadinya air dan disimpan itu bersihan. Macam yang dulunya dihubung-hubungkan dengan pas kehidupannya. Padahal mah udah ada. Nah itu jangan sampai majalah Al Hidayah Indonesia beraksi. Diulang dari awal atau diulang? Sebenarnya adusnya udah sah hanya cukup membersihkan. Nggak harus ini. Mangga. Jadi dibersihkan dulu sedikit. Yang masih hidup tadi kan ada sabut, kalau misalnya rambut itu perlu disampo itu boleh? Ya, kalau biasanya udah sepaket sama aja artinya ku sabun juga sama. Tapi kalau Anda seperti memperlakukan orang hidup kurang oke kan berhidup Koream kan ku sabun ya, gitu ya. Tapi kan kita mah lagi hidup, kenapa enggak ku sabun gitu ya? Karena kan bisa rusak gitu ya rambut gitu. Kalau jenazah mah udah berakhir lah mau gaya ayah gitu jadi sapaket aja lah dengan ini. Tapi kalau ada sampo khusus boleh. Karena kaidah umumnya memperlakukan jenazah itu harus seperti memperlakukan orang hidup. Orang hidup mau enggak disampo pakai sabun, apalagi sabunnya sabun colek. Enggak mungkin kan? Gitu ya, maka jenazah pun perlakukan itu. Kalau ternyata bisa, wah ini mah kita bikin inisiatif karena kata Pak Ajungan oke harus memperlakukan seperti orang hidup, maka ya udah ada sampo, ada sabun, maka silakan. Tapi tidak boleh dijadikan syariat misalnya harus gitu ya. Nah, itu mah afdholiyah aja. Keutamaan mengambil dalil umum tadi yaitu memperlakukan jenazah harus seperti kita memperlakukan orang hidup. Terima kasih. Aduh, mau beres ya. Jumlah abanyur kajil ada lagi. Ya, leres semua aturan tadi saya kelewat. Semua aturan itu memang umumnya sama. Witron itu ahabbu ilallah, lebih dicintai kepada Allah. Jadi pada satu malah. Kalau sekiranya satu tadi masih belum bersih berarti 3. Kalau 3 belum bersih ulang 4 tapi 5. Itu aturan baku gitu ya. Tapi satu kali sudah cukup. Tetapi kalau yang langsung bersih misalnya tadi sabun 2 kali itu berarti harus 3. 3 tapi asalkan bersih 3 berarti harus 5 jangan 4. Jadi berlaku itu dalil umum bahwa witir itu afdal. Begitu tapi bukan kewajiban. Hijrah mana? Ya, terima kasih. Ya, di mazhab Syafi'i memang air hangat itu boleh dikatakan makruh, gitu ya, makruh. Jadi udah air dingin aja, ya. Kecuali ada jenazah khusus, ya nggak tahu saya apakah mungkin dia meninggal terjebak kanu letak atau kanu getah atau naon silahkan itu ya masalah teknis. Tapi secara umum, punten ya bapak-bapak kita kan marani subuh teh sok nganggo air hangat ya. Eta teh ya setidaknya rada makruh, tapi nanti ada kaidah la karohata bil hajati wala haroma bidarurati. Tidak makruh jika butuh. Da atuh tiris Ustaz tadi bakal pilek lu mau bisa ngantor lamun tiap subuh kudu air dingin. Gitu da ayeuna jangan. Berarti ya kadang kala al hajatu yang jiru manjilatan darurati. Kebutuhan itu menempati kadang-kadang darurat. Tapi hari jenazah mah ada atuh moal film. Ya udah pakai air dingin aja. Afdalnya mau air dingin gitu. Hari urang mah kan ada kebutuhan bahwa kita harus segar, harus
ngantor lamun air dingin ya geus kolot masuk angin dan lain-lain, itu ya tadi la karohata bil hajati, tidak makruh kalau butuh. Tetapi kalau jenazah tadi nggak akan pilek Pak, jadi air dingin aja. Begitu. Udah Pak, waktunya ada ini teh kain kapan. Ya, mana kain kapan? Nah, sekarang kain kapan? Kain kapan mau di sini mau di bawah? Di bawah kan? Ada ini tanya apa itu bersama kita? Di bawah. Tapi ini yang menjadi jenazahnya supaya tidak mubazir harus ya Lukman juga ke Pak Atep gitu. Pak Atep ada Lukman. Iya berat tuh ngangkat aja. Maksudnya ini kan kita akan ngukur ke jenazah. Jadi ngukur ke jenazah kalau ini kan kebanyakan yang meninggal itu bukan anak-anak ya, kebanyakan jadi bapak-bapak lah. Nah itu ngukurnya harus ke orang besar supaya ini tidak mubazir, nanti tinggal pakai. Saya aja boleh. Ibadah lah. Kebesaran kecil. Biasanya Pak ada jadi foto model itu terakhir tuh. Yang tanggung jadi foto model biasa suka ya ngantang. Tadi guru dokter di sini itu di rumah tapi akhirnya orang ada malu cari gelap aja. Tapi kamu ngumpul masih tanpa aja. Yang pertama apa sekalian, jenazah itu beda-beda ukurannya. Yang pertama tentu harus diukur dulu jenazahnya sebelum kita mengikuti ini 13 meter standarnya disebut. Diantisipasi Bapak untuk ininya ikatan pocongnya ya, jadi jangan pas gitu ya. Jadi lebihkan di sekitar 2 jengkal itu paling maksimal, ya minimalnya sejengkal, tapi 2 jengkal. Kenapa 2 jengkal? Karena kan tepalnya tubuh itu membawa ukuran. 2 jengkal dari kepala. Ini dari kaki gitu 2 jengkal. Ya. Nah, panas yang kedua dan ketiga kita pakai perempuan, karena perempuan itu kalau laki-laki kan simple, tinggal 3 lapis kain kapan gitu ya. Tapi kalau perempuan karena ada gamis, ada kerudung dan lain-lain, jadi kita sekarang ke perempuan dulu ya, karena laki-laki mah tinggal dihilangkan gamis dan rok bawah juga untuk kerudung gitu, himar. Nah, yang kedua ketiga mengikutin ini, nggak usah ke mayit gitu. Pak Atos Pak, cekap nanti weh. Nah, ini ikutin. Cobi. Oke, ayah. Ya, gunting, minyak wangi, kapas, niru, penitik. Ini sudah ada Pak, minyak wangi, kapas, niru, penitik. Nah, itu kain kapan itu 2 meter 3. Ya, artinya bukan 2 meter ya, itu standar ini. Tapi mengikuti jenazah. Udah, lurus panas. Mangga hiji deui.
cekap. Nah, udah 3, Pak, udah 3 gitu. Nanti simpen dulu ke sana. Tuh, siapan untuk baju gamis. Gitu. Dan nanti untuk perempuan ada baju gamis. Ini masih ada ya. Wah, ini sempurna nih. Baju gamis mah 1,5 meter aja cekap sebenarnya. Berarti tadi sakumaha, Pak? Punten. Ya, ini mah sakieu ge cekap. Baju kurung ya, himar. Selajengna bawahan. Bawahan manut tadi cekap jigan. Nah, ini bawahan cekap. Nah, cara celana dalam Bapak tadi ku pempes teu nanaon gitu ya, teu sawiyo sebenarnya. Gitu kan kadangkala di masyarakat awam masih dipertanyakan gitu ya. Gitu. Enggak usah dikasih celana. Harus pakai celana untuk jaga. Sebenarnya ada 2, satu pas lagi ngemandian, jadi dari tempat pemandian ke ruang tengah tuh sudah harus pakai cawat, namanya sinjang kan, ngolebat dan lain-lain gitu. Berarti kalau ini bagian dari ini enggak kan kalau Oh enggak, itu mah bukan kewajiban kayak cawat gitu. Yang kewajiban itu kalau perempuan tadi kain kapan, selanjutnya ada himar gitu, terus ada komisun, jadi himar teh kerudung, terus komisun baju gamis gitu ya. Hanya itu. Terus kalau cawat nu kitu mah enggak wajib sebenarnya, hanya di kita mah hanya jaga-jaga aja supaya tidak auratnya tidak kemana-mana. Ya gitu bapak-bapak mah. Nah, seperti ini yang harus diperhatikan oleh Bapak sekalian. Nanti kan cawat gini nih posisinya. Nanti aya beberna lah gitu ya dengan cara begini. Punten Pak, pegang gitu. kayak Ya. bayi ya. Ya, begitulah bayi kurang. Pok bayi. Gitu. Jangan sampai ujung, itu sisakan untuk ininya. Untuk pengikatnya nanti gitu. Nah gini. Nah baru ya kanggo nyawat ke nama ameh rada keren silahkan ya. Gitu. Kebayang Pak, ketinggal. Nah gitu. Punten, ini kurang ini. Nantilah. Ya coba. Ya nanti dulu. Selanjutnya tali-tali. Sok klik A. Nih Pak, prakteknya begini ya, aturan yang tadi saya sudah dijalankan, gunting kain dengan panjang 2 meter, artinya 2 meter ini ukuran mayat ya, ukuran jenazah. 3 kali. Selanjutnya buat baju kurung ya, komisun dari kain 2 meter atau tadi 1,5 meter aja lah. Dengan diberi lubang lehernya, nanti diberi lubang nanti. Selanjutnya atau mau sekarang biar tersusun. Mana tadi gamis Pak yang 1,5 meter? Sangat mudah saja sebenarnya, tinggal ini 1,5 meter ya. Bener Pak ini? Ya ini ya. Gitu. Dengan caranya lihat dibagi 2 aja. Dibagi 2 gini. Gitu. Terus ini tinggal digini aja. Tinggal untuk ke leher nanti untuk memasukkannya. Gitu. Gini aja. Gitu.
Ya. Jadi punten kalau ibu-ibu makan ya punten ada ini gitu ya, ada pinarep. Jadi itu untuk menjaga ini. Baju bawahan tadi ada nggak? Jangan-jangan ketuker. Ini bawahan. Nah, ini bawahan nanti. Untuk bawahan. Selanjutnya buat kerudung. Kerudung belum ya tadi? Ya. Kerudung itu buat kerudung dengan melipat segitiga dari kain 1 meter, gitu ya. 1 meter sekieu mana? Selanjutnya buat celana dalam tadi udah ya. Dalam dari kain 1 meter dengan menggunting 3 cm dari kedua sisi dan dengan menggunting kerucut ya tadi udah ini. Selanjutnya membuat, nah sekarang berarti membuat 5 tali ikat, tali pocong ya. Membuat 5 tali pocong. Itu kita ambil satu ini aja maksimal 1 meter. Tinggal bikin aja 5 ya. Kurang ya 1 meter, Anas. Iya benar. Tergantung panjangnya kain ikat tergantung ramping dan ininya. Ramping dan gendutnya. Gitu. Boleh juga ini di kalau nggak mau bajir mah disambung. Ini mah untuk atas bisa, untuk lutut bisa. Setengahnya. Pak Anas kurang, kalau di saya cukup. Di Pak Anas kurang. Kurang ya? Bolehlah di sini bisi mubazir mah disambung. Tapi ini juga masih ada panas. Buat aslinya nanti. Ini mah bisi mubazir mah disambung aja. Nah ini kan 5 ya. Perlu 5. Sudah nih, semuanya sudah lengkap. Jadi Bapak ke situ dulu karena ada teknik pemasangannya. Punten. Jenazahnya salikala di ditu. Klik. Susunan ini tidak boleh loncat-loncat. Kalau loncat-loncat nanti kacau, Pak. Kita praktekkan dulu. Apa yang pertama, hamparkan tikar. Ini tikar dulu. Misalnya Bapak hamparkan tikar terus ini kain kapan, itu salah. Ya, harus disimpan di atas tikar 5 tali dulu. Tadi ada nggak 5 tali? Jadi jangan dulu kain kapan, ya tali dulu. Ini yang sambungan tengah. Terus sabar hiji. Itu aja. 2 lah di tengah yang panjang. Gitu. 1, 2, udah. Nanti tadi kan ukuran jenazah ini harus di luar ukuran jenazah ya, yang ini. Ini mah kan tali pocong ya. Tali pocong lah. Nah, kurang lebih. Itu ge Pak disambung lah itu ge disambung. Cekap nah tali pocong mah soalnya nggak harus lebar. Nah, baru ini
Yang 3 itu yang di tengah dulu, satu. Nah, gini nih posisinya, ya. Tah, gitu. Kata Lian kayak pocong nanya. Nah, posisinya begini. Terus ini di sampingnya. Ini di samping. Nah, di sini. Perhatikan di sini. Ini harus ketindih oleh jenazah. Ini kurang ke sini. Nah, gitu. Harus ketindih sama jenazah. Kalau nggak ketindih sama jenazah nanti udah dia terlepas. Ini kredit nih pemasangan ini, kalau susunannya tidak ini nanti repot jenazah tuh. Mangga di sini. Nah, sudah. Nah, lihat sesudah dihamparkan kain kapan selai-selai, di atas tiap helainya ditaburi kapur barus. Nah, baru itu beraksi kapur barus di sini. Set kapur barus, tapi pura-pura aja bisi mubazir. Ya, kapur barus gitu. Simpan kerudung di atasnya. Ya, minyak wangi, kapur barus tadi udah gitu. Ada fungsi kapas juga, selain untuk menutupi 7 lubang dalam tubuh, juga untuk hamparan bantalan. Urangnya kan lamun kulem hayang punten birit ya, pantat gitu ya. Yang kira atau ini nih yang suka gara rentengnya itu teh dikasih itu, atau udah banyak nih biasanya kain kapasnya udah di seukuran jenazah itu dikasih kapas aja seukuran jenazah gitu. Beres apanya? Oh, enggak menambah, itu mah untuk kenyamanan aja. Kapas sebenarnya zaman Nabi enggak ada ya, kapas itu hanya kenyamanan aja. Oh gitu ya, satu aja Kapasnya jadi 1 lembar lagi ya, satu aja karena satu kan ganjil gitu. Udah. Kerudung tadi mana kerudung? Posisi bapak ibu-ibu ya, ininya karena bapak-bapak mah udah gini. Bapak-bapak mah tinggal gerak langsung aja di ruang. Nah, ini yang ribet ibu-ibu memang. Punten ya ibu, maksudnya ribet tuh rada susah gitu. Bukan ibu-ibu bikin ribet. Nah, ini cara kerudung tinggal mudah diginikan. Tinggal gini. Ya, persegi 3. Nah, boleh dilihat posisi kerudung, Bu. Pak, lihat begini, ada ibu-ibu nu bakal ngurus nanti. Ini harus lebih perhatikan. Kenapa ini posisinya si panahnya ke situ? Karena ini yang akan ditarik nanti, yang ditarik diikat ke sini. Jangan begini. Nanti jadi nutupan gitu. Susah. Nah, ini begini posisinya. Seukuran nanti di sini adalah kepala jenazah perempuan gitu. Nanti kan ini dikesinikan, diikat di dagunya. Begitu. Nah, begitu. Terus apalagi sesudah kerudung di sana? Simpan baju gamis. Ini susunannya harus sama. Makanya saya fotokopi, ibu fotokopi itu kalau lewat susunannya itu bakal kacau nanti pas diginiin. Bakal dibongkar lagi. Nah, masangnya ini gimana? Kan ini untuk kepala nih. Untuk kepala, berarti masangnya begini. Ini penting ya. Nanti pas si jenazah disimpan di sini, kan ini tinggal di sini kan. Tuh, jadi si kepalanya di sini. Terus kerudung masuk. Ini penting untuk penyimpanan ini. Ulah-ulah dikieukeun weh. Engke pas dirungkumkeun jenazah kumaha tuh kieu. Jadi dibuka ke sini. Nah, gitu. Seukuran nanti untuk kepala jenazah. Apalagi?
Ikuti aja itu, ikuti, nggak boleh ini. Simpan kerudung di atasnya, simpan baju gamis. Nah, baju gamis. Oh iya, baju gamis udah. Simpankan bawahan, nah, di sini bawahan. Kain bawahan. Nah, di sini. Rok lah orang. Gitu. Simpan celana dalam, mana celana dalam tadi? Nah, gitu. Lihat penyimpanan celana dalam seukuran, kalau di sini kepala berarti kan bagian untuk celana dalam di sini. Posisinya begini ibu-ibu, jadi yang di atas ini. Karena nanti ini akan jadi apa? Sabuk ya. Jadi sabuk. Jenazah, nah sekarang baru Pak beraksi, tapi Bapak ibu-ibu ceritanya. Ya. Digarotong, panas digarotong. Digarotong. Nah, jadi disimpan kepalanya itu di sini. Harus pas. Kepalanya. Cukup juga nak. Simpen dulu panas, simpen dulu, nanti dulu. Ya, biar pelan-pelan. Kudu jenazah diletakkan di atas kain-kain tersusun di atas. Kedua tangannya disedekapkan. Nah, enak di talian. Gitu. Ya, pura-pura di talian. Kenapa harus diikat, ibu-ibu? Karena nanti khawatirnya kalau ini nariknya nggak kenceng si kain kapan, nanti pas lagi diturunkan atau digotong nanti kieu. Nanti bakal kalalabur orang, mayat hidup. Bahaya, makanya harus dipastikan ini diikat gitu ya. Tangan kiri di atas. Seperti sholat, tangan. Sholat begini atuh. Iya, seperti sholat. Seperti sholat. Tadi kenapa diikat itu? Karena supaya pas lagi digotong tidak begini. Kalau begini nanti kayak mayat bergerak, padahal sama gaya gravitasi kan. Gitu. Nah, udah gitu. Pakaikan baju gamis, kerudung, celana dalam dan rok panjang. Sok panas itu, gamis, sup. Tuh ibu-ibu dilihat. Tuh, masuk. Kerudung diikatkan. Tapi jangan kanu jenggot diikatkannya. Di dagu diikatkan. Diikat panas. Nah, gitu. Ya, kalau aslinya dua ikatan ya, biar ini. Ya. Nah, sekarang ini dulu cawat, baru nanti di ujung rok. Nah, cawat tinggal ngangkat itu. Tuh, Bu, lihat caranya. Tuh, ke situ. Ya. Ke sini. Tuh. Nah, ini jadi pas ya. Nah, yang paling kredit sekarang penutupan. Kalau agak ini nanti luyak-layek lah jenazahnya kalau kurang tekniknya. Teknik memutarnya satu arah, Pak. Gitu ya, satu arah. Jadi ini dulu ke sini. Artinya yang kanan dulu ke sini. Yang kiri tutup ke sini. Baru sambil ditarik diputar-putar. Coba, Pak, nukarua tanagana ka dieu. Rok belum ya? Ya, rok belum. Ini rok. Tinggal masangin rok. Maaf, roknya kelewat. Nah, ini rok dengan apa nanti? Bisa dengan penitik atau juga boleh pakai kain juga, gitu ya. Atau diikat juga, atas diikat, ini diikat. Gini, panas. Ikat. Gitu. 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 Ini harus baiknya memang ketutup ini. Ya, sampai ke bawah harusnya. Berarti tadi ini berapa, Pak? 1,5 meter ya? 1,5 meter harusnya. Gitu mangga, Pak. Ini yang kanan ke sini. Sok coba bapak-bapak nukaruat. Abdi instruktur di sini. Ke sini ikutkan yang itu ya, ikutkan itunya juga. Ya, artinya lapisan kedua juga ikutkan. Bapak lamun habis napas teriak aja, Pak. Insya Allah. Mangga. Udah ikut ya, ikut. Nah, punten ini harus keganjal sama ini, sama jenazah.
Pak, sok coba angkat kakinya. Ini penting. Nah, ini teh harus keganjal. Punten ini tangannya ke ini. Nah, harus keganjal gini. Itu juga sama ke situ kan, Pak. Nah, sina keganjal punten ya, Pak ya. Nah, baru ke sini. Ah, ini tadi agak salah nih, kurang ke sini ini. Tariknya tadi ya. Agak tarik ini, Pak, ke sini, Pak. Kurang keluar ini. Ya, agak tarik. Karena itu kan ininya yang sebelah sini. Iya. Sok ikutkan Pak ke sini. Sebenarnya ini kurang tadi. Ini terakhir dulunya. Enggak terakhir tapi kurang ke sini tadi. Kurang ke sini. Coba angkat dulu jenazahnya sedikit. Ya, coba nggak apa-apa lah, ikutkan aja dulu. Nanti tadi kurang ini. Pak, tarik ke situ. Nah, pas penarikan dari sisi itu sama sisi ini sama, ini harus semuanya harus ke ini, harus kejepit semuanya. Harus ke nyitak lah gitu ya. Harus mencetak. Mencetak. Nah, Pak, sambil ditararik, jadi muternya itu sambil narik gini. Ini mah pura-pura aja ya karena kasihan Bapak. Ke arah itu sama, jangan Bapak ke sini saya ke sini. Nanti bakal ngudar, tapi sama-sama ke situ nah sambil ditararik gini. Gitu. Nah, kenapa ini di sini, Pak? Karena nanti itu kan bakal dibuka. Ya, tuh kan dibuka tinggal dikiekeun weh hungkul. Tuh. Nanti. Jadi posisinya itu di tengah. Tapi pas sebelum ke liang lahat mah posisinya harus biasa aja, harus tarik ke sini. Ini teh naik kurang, tarik ke sini. Ini tarik. Nah, Pak coba sambil ditarik, sambil diputar ke situ bareng-bareng. Saya satu arah ya ke sini. Nah, gini sambil ditarik. Nah, gini. Nah, tinggal nanti itu dibukain itu. Dibuka. Sok coba diikat panas. Ulah ieu teuing, ieu kasihan watir. Nah, gitu. Posisi ini penting, ini untuk mengikat ini supaya tidak ada gerakan. Jadi ini agak kencang, gitu ya. Jadi pas di siku, di dekat siku, supaya mengamankan siku supaya tidak ada perubahan. Gitu. Ini di lutut, sebenarnya ini di lutut. Gitu. Ini untuk menahan lutut jangan sampai ada pergerakan, gitu ya. Ya sudah, alhamdulillah. Hanya tadi yang terlewat satu kapur barus ya Pak ya, jangan lupa. Yang keduanya kapas-kapas, jangan lupa. Kapas-kapas fungsinya dua, satu untuk lubang-lubang di tubuh. Ya punten kemaluan bawah ininya, kemaluan belakang, terus ini mulut, terus ya di bantalan-bantalan di tubuh gitu ya, di atas itu. Itu saja barangkali, mangga bisa ada pertarusan bade dibuka deui, mangga bade dipoto heula, kita kumpul di sini di depan jenazah untuk publikasi di grup WhatsApp ya. Boleh foto dulu ke sini, Pak. Mangga Pak ke sini, kenang-kenangan Pak. Judulnya penyangka. Kemarin yang ngobrol kene. Siap nih. Katingalin mah Husnul Khotimah. Ustad hoyong dipoto sareng Ustad ka dulu. Ustad. Kalau dia Ustad dah. Caket abi Ustad. Kanggo di medsos. Jenazahnya senyum atuh dipoto teh. Siap. Jenazah dipoto dari Katingalin atas. teh jenazahna. Dari atas. Fotonya. 1, 2, 3, ya. Muka sedih.
Tanggung pasterinya. Gaya doa boleh. Gaya doa boleh. Ya, alhamdulillah. Boleh di sini nih dari dekat. Ya, sambil beberes, kalau ada yang mau bertanya boleh Pak. Ya, sambil beberes. Kalau tidak ada mah nggak apa-apa. Ya, yang laki-laki mah berarti dihilangkan yang tadi aja. Paling oke saya pakai cawat aja, hanya cawat aja. Jadi hilangkan komisun, himarun, hilangkan aja. Gitu. Sebenarnya pada prinsipnya hanya untuk wajah aja. Tapi kadang-kala ada yang dibuka jika rek gitu ya, jika rek olahraga dibuka. Ya, sebenarnya kalau tekniknya kayak tadi, tali pocong pun nggak usah dibuka, tinggal diginikan aja yang tadi. Karena prinsipnya supaya pipi itu kena ke tanah lewat bantalan. Jadi kan aya bantalan gini di bulat-bulat, nah kenain ke situ. Kenapa? Karena lamun yang ngigir mah jenazah nggak akan kena ini kan, nggak akan kena tanah. Kenapa? Kaganyel ku ini kan, karena kan digigirkan. Maka kenain ke tanah itu ke bantalan aja di pipinya itu. Nanti jadi dibuka, tapi kebanyakan suka dibuka semuanya. Ada yang dibuka semuanya, ada yang dibuka di atasnya aja supaya memudahkan ini, ada. Tapi kalau konsep tadi sebenarnya nggak usah dibuka juga, tinggal diginikan. Yang penting pipinya kena ke tanah. Gua Pak? Oh, ada yang suka, tapi tidak ada kewajiban sebenarnya itu jempol. Hanya yang ada itu ini. Gitu wajah. Mohon saya sami. Sudah Pak, Bu, saya dari pamit ayamah kita akhiri aja dengan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Sedikit aja Bu, terakhir punten, jenazah di sholat, lihat tuh. Ini penting kalau kita mensolati jenazah. Kalau jenazah anak perempuan di tengah, jenazah perempuan dewasa di dada, jenazah anak laki-laki di kepala, sama jenazah laki-laki dewasa di kepala. Itu di fikih mazhab Syafi'iyah. Walaupun masih ada ruang ikhtilaf. Ini posisi imam dalam sholat jenazah ya, bisi Bapak kacanir ban-ban kedang imaman ulah ngisinkeun der pas perempuan di kepala gitu ya. Itu supaya tahu. Ya ingat, laki-laki di kepala, perempuan di dada. Kalau jenazah anak perempuan sama, jenazah anak laki-laki dewasa sama. Nah itu imam yang saya tak kasih panah, imam. Ya itu saja barangkali. Yang lain-lainnya malah nyusul aja, karena menguburkan pun ada teknik-teknik tertentu. Masalah-masalah jenazah khusus juga nanti saja waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.